Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Anya Umira dan ada rekan-rekan saya yaitu Muhammad Sidki Arbi dan Zemima Melodia. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengembangan model bisnis sosial pada Yayasan Nur Rahman Mubin melalui analisis SWOT, Matrix Toast, dan juga sosial model bisnis kanvas. Baik, memasuki latar belakang penelitian, jadi kewirausahaan sosial itu merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan tujuan sosial dan ekonomi untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Nah, salah satu organisasi yang menerapkan konsep tersebut adalah Yayasan Nur Rahman Mubin di Kota Bandung, yang berfokus pada pemberdayaan anak yatim melalui berbagai program seperti pendidikan, pembinaan karakter, serta pelatihan keterampilan. Nah, meskipun telah memberikan manfaat bagi masyarakat, Yayasan Nur Rahman Mubin ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama tingginya ketergantungan pada donasi perorangan dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberlanjutan organisasi. Nah, di sisi lain, pengembangan teknologi serta peluang kerjasama dengan berbagai pihak membuka kesempatan bagi Yayasan Nur Rahman Mubin untuk mengembangkan model bisnis sosialnya yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tuh dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, Matrix Toast, dan Social Business Model Canvas untuk merumuskan strategi pengembangan yang dapat memperkuat dampak sosial Yayasan Nur Rahman Mubin sekaligus menjaga keberlangsungan organisasi Yayasan Nur Rahman Mubin. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Jadi penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama menganalisis kondisi internal dan eksternal Yayasan Nur Rahman Mubin menggunakan analisis SWOT sehingga dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dimiliki Yayasan Nur Rahman Mubin. Yang kedua merumuskan strategi pengembangan melalui Matrix Toast dengan mengkombinasikan faktor internal dan eksternal agar menghasilkan alternatif strategi yang tepat. Yang ketiga, menyusun rekomendasi model bisnis sosial menggunakan Social Business Model Canvas atau SBMC sebagai acuan dalam meningkatkan keberlanjutan organisasi sekaligus memperluas dampak sosial yang dihasilkan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Jadi, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi dan strategi pengembangan Yayasan Nur Rahman Mubin. Nah, data penelitian ini tuh dikumpulkan melalui 3 teknik, yaitu wawancara mendalam dengan pihak terkait, yaitu Yayasan Nur Rahman Mubin, observasi partisipatif terhadap aktivitas yayasan, serta dokumentasi untuk melengkapi informasi yang akan diperoleh. Nah, kemudian datanya itu dianalisis menggunakan 3 metode utama. Yang pertama itu ada analisis SWOT untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal Yayasan Nur Rahman Mubin. Yang kedua ada Matrix Toast untuk menyusun strategi berdasarkan hasil SWOT. Dan yang ketiga adalah Social Business Model Canvas untuk merancang merekomendasi model bisnis sosial yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis SWOT dari organisasi ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa kekuatan seperti adanya program pendidikan yang beragam, tenaga pengajar yang kompeten, legalitas yang jelas, serta transparansi laporan yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk kelemahan, organisasi masih memiliki ketergantungan terhadap donasi individu, belum memiliki sumber pendapatan mandiri dan keterbatasan jumlah pengurus. Dari sisi peluang, terdapat potensi melalui kerjasama CSR perusahaan, perkembangan teknologi digital, serta dukungan pemerintah. Sedangkan, ancamannya berasal dari kondisi ekonomi yang tidak stabil dan persaingan dengan lembaga sosial lainnya. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, kami menyusun beberapa strategi prioritas. Strategi CSO dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang, seperti membangun kerjasama CSR perusahaan dan melakukan promosi digital melalui kisah sukses alumni. Strategi WO berfokus pada mengatasi kelemahan dengan peluang yang ada. Contohnya, mengembangkan unit usaha, sosial, dan sistem fundraising online. Kemudian strategi ST dilakukan dengan memanfaatkan legalitas dan transparansi sebagai cara meningkatkan kredibilitas organisasi. Yang terakhir, strategi WT dilakukan dengan mengurangi risiko melalui diversifikasi sumber pendanaan dan pengembangan pengurus maupun relawan.
Berdasarkan hasil analisis SWOT dan Matrix Toast, kami kemudian menyusun rekomendasi pengembangan menggunakan Social Business Model Canvas atau SBMC. Tujuannya adalah untuk merancang model bisnis sosial yang lebih berkelanjutan lagi bagi Yayasan Nur Rahman Mubin. Pada elemen Key Allies, Yayasan disarankan memperluas kemitraan dengan perusahaan melalui program CSR, perguruan tinggi, serta platform donasi digital untuk memperkuat dukungan sumber daya dan jaringan kolaborasi. Pada elemen Key Activities, Yayasan tidak hanya menjalankan kegiatan pendidikan dan pelatihan, tapi juga dapat mengembangkan produksi dan pemasaran hasil pelatihan, program magang, serta pembuatan konten digital yang menampilkan dampak sosial yayasan. Selanjutnya, pada revenue streams, sumber pendanaan perlu didiversifikasi melalui donasi digital, dana di CSR, penjualan produk hasil pelatihan, dan sponsorship kegiatan agar tidak hanya bergantung pada donasi perorangan. Sedangkan pada channels, yayasan dapat memanfaatkan website, platform crowdfunding, Instagram, dan YouTube untuk memperluas jangkauan promosi serta fundraising. Berdasarkan hasil penelitian, model bisnis yang diusulkan adalah transformasi dari charity-based organization menjadi social enterprise. Transformasi ini dilakukan karena model yang hanya mengandalkan donasi memiliki risiko keberlanjutan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, yayasan perlu mengembangkan sumber pendapatan yang lebih mandiri namun tetap berorientasi pada misi sosial. Strategi yang dapat dilakukan antara lain membangun unit usaha sosial, mengoptimalkan digital fundraising, memanfaatkan produk hasil pelatihan sebagai sumber pendapatan, memperkuat kemitraan CSR perusahaan, serta mengembangkan program inkubasi wirausaha bagi alumni. Dengan strategi tersebut, yayasan diharapkan mampu menciptakan dampak sosial yang lebih luas, sekaligus menjaga keberlanjutan organisasinya dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Yayasan Nur Rahman Mubin memiliki potensi yang besar untuk berkembang karena didukung oleh program yang beragam, tenaga pengajar yang kompeten, jaringan kemitraan yang luas, serta legalitas dan transparansi yang baik. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah ketergantungan terhadap donasi perorangan serta keterbatasan manfaat teknologi digital. Oleh karena itu, strategi yang diprioritaskan meliputi optimalisasi digital fundraising, penguatan kerjasama CSR perusahaan, pengembangan unit sosial berbasis keterampilan, serta kaderisasi pengurus untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi analisis SWOT, Matrix Toast, dan SBMC efektif digunakan sebagai kerangka strategis dalam merancang pengembangan model bisnis sosial yang berkelanjutan bagi Yayasan Nur Rahman Mubin. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.